Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Duduk Bang. Repan tahu nggak kenapa Bapak suruh begini? Kenapa kan? Nah, Repan tadi tidak sengaja menabrak. Ya, sengaja menabrak arah dia. Kira-kira Repan salah nggak? Salah. Ya, manusia itu memang selalu bersifat salah. Bukan Repan saja, Bapak sendiri pernah juga salah. Ada juga kesalahan. Jadi alasan Repan pada hari itu apa? Pada saat beristirahat, Repan berlari menuju kantin dan tidak sengaja menabrak Rara yang ada di depan. Nah, jadi Repan tadi lari buru-buru ya. Tuh, jadi kira-kira Repan udah melanggar aturan sekolah nggak? Enggak. Melanggar kesepakatan kelasnya, apa yang melanggar itu? Tidak boleh berlari di pekarangan sekolah kecuali ketika jam pelajaran olahraga. Iya, kesepakatan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran ibu-ibu rekan kerja dari teman kita Faizul Jabil yang akan mempresentasikan tugas dari modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Baiklah, di sini dalam rangka menyelesaikan tugas, teman-teman kita diminta untuk duduk sebentar, sama-sama kita mendengarkan penjelasan yang akan dilakukan oleh Pak Faizul Jawil sebagai CGP angkatan 7 Pak ya. Demikianlah kata-kata pembukaan ini. Untuk menghemat waktu kepada Pak Faizul Jawil, kami persilakan untuk segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Salawat dan salam kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke dalam alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai dengan saat sekarang. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Terpangan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Terpangan. Baik, hari ini izinkan kami untuk memaparkan aksi nyata implementasi budaya positif di SD Negeri 1 Terpangan. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin, mungkin hal ini tidak asing lagi di telinga kita, karena setiap hari kita mengumpulkan, tiap hari kita membicarakan tentang disiplin. Disiplin tentunya adalah sebuah jalan untuk menuju sebuah kesuksesan. Di sini kita mengajak peserta didik kita agar disiplin, demikian juga pada diri kita, karena intinya apapun itu diawali dari diri sendiri. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti dalam arti kata yang luas. Setiap nilai-nilai kebajikan dalam arti kata yang luas. Pertama kita mulai dengan perubahan paradigma.
Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Anda dan teman Anda. Mungkin bisa kita minta bantu 2 orang untuk menjadi yang A dan yang B. Ibu Sawi sama Ibu Erlaida. Siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B? Ya, sejak pulpen Ibu Syahwin, silakan tulis sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Ibu Syahwin. Sesuatu yang sangat berharga tidak dapat ditukarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Pasti Ibu Syahwin punya sesuatu. Benda ya Pak ya? Benda atau orang yang dikasihi atau apapun itu. Intinya tidak bisa ditukarkan dengan apapun kemewahan yang ada di dunia ini. Yang paling penting menurut Syahwin. Dengan orang lain. Di dalam permainan ini nanti Ibu Ereda membujuk Ibu Syahwin untuk membuka kepalan tangannya yang disembunyikan di dalam tangan Ibu Syahwin. Biar terlepas tangannya, gimana pun caranya itu terserah sama Ibu Ereda. Mau bujuk Ibu Syahwin, mau memaksa, atau gimana pun caranya. Di sini nanti kita akan lihat, karena paradigma itu tidak dapat berubah oleh orang lain. Itu adalah unsur intrinsik dari diri kita sendiri. Karena Ibu Eleda baru dapat dulu, mau menyuap boleh juga Bu. Di sini ada juga bisa menyuap. Nah, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Ibu Syahwin. Udah, silakan Bu Eleda. Di kepala dimasukkan ke tangan Bu Syahwin. Pegang sekuat mungkin. Extend Bu Armeda, coba kata-katanya teleponnya Pak. Bagaimana pernyataan Ibu untuk bisa menyurati Bu Syahwin agar memberi tahu apa isi di dalam kepala Ibu, pokoknya Ibu berusaha gimana caranya kepalan tangan Ibu Syahwin bisa terbuka. Mau Ibu rayu, mau Ibu paksa, mau Ibu hardik, mau Ibu suap, itu terserah sama Ibu. Gimana caranya? Api. Pakai mic aja Bu. Bu, boleh enggak? Jadi permainan aku. Action. Iya. Nah, silakan Bu Leda. Kembali Bu, kembali. Buat teman-teman. Nah, ya. Silakan. Terserah Ibu, gimana caranya menurut Ibu. Intinya Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan Ibu Syahwin. Nah, gimana caranya menurut Ibu yang paling baik? Syahwin, Ibu mau apa sesuatu di dalam kepalan tangan kamu. Tolong buka ya. Ada apa di dalamnya? Mau diusaha Bu, usaha Bu, usaha Bu. Seperti itu. Ibu juga bagaimana cara Ibu usaha Ibu untuk dapat ada cara kita. Tolong buka ya.
Nah, gitu. Mau Bu, mau buat tahu semua. Gimana Bu? Ibu nyerah? Kalau ada usaha lebih silakan Bu. Mungkin Ibu mau nyewa Bu sawit atau gimana pun itu terserah Ibu. Pendidikan ya. Untuk melihat sesuatu apa yang harus dijaga. Dengan kata-kata nggak mempan Bu sawitnya, mungkin dengan bujukan lain. Apa mau nyogok silahkan. Cara ibu. Kata Ibu. Ibu harus dapat itu. Harus tahu apa isi dalam itu. Apa benda yang paling berharga di dalam? Karena di dalam tangan Ibu Sari terdapat sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan beliau. Melihat apa yang ada di dalam tangan itu. Saya tidak tahu. Kalau kata bukan, yang paling berharga, yang paling bermanfaat itu kalau kata buka itu nggak tahu kan? Kalau nak buka, saya aku apa buka sini. Nggak mau buka. Gimana Bu Reda? Masih mau mencoba atau sudah menyerah? Kamu nggak mau buka, gimana itu tahu? Mungkin ada sesuatu kamu yang inginkan, apa yang kamu inginkan saya? Segak, oke. Nyogok Bu, nyogok boleh Bu. Ibu nyogok boleh. Seribu aja. Nyerah Bu ya, Nyerah Bu ya. Nah, silakan Bu, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Sawit ya Bu. Silakan Bu, terima kasih Bu. Di sini Bapak Ibu, kita melihat permainan bagaimana Ibu Sawit mempertahankan sesuatu yang menurut beliau itu sangat berharga. Ibu Reda berusaha sekuat tenaga membujuk, merayu, bahkan menyuap. Beliau tidak mau membuka kepala tangannya. Tetap beliau bersikeras mempertahankan kepala tangan. Apa yang disimpan sama beliau itu adalah rahasia beliau. Apa yang terjadi? Berarti yang terjadi Ibu Sawit tidak mau membuka kepala tangan. Apa sih membuka kepala tangan? Tidak. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menuntut kepala tangan atau yang berusaha membuka kepala tangan? Siapa itu? Silakan Bu Ija. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, otomatis memegang kontrol si A. Si A, Ibu Sawit Bu ya. Ya. Betul. Kemudian yang berusaha membuka, Otomatis yang si B dengan segala cara untuk membuka kepala tidak berhasil karena si A ini memang dia yang harus memegang sesungguhnya yang dia lupa. nah, di sini berarti si A mencoba mempertahankan apa yang menurut dia adalah hal yang berharga untuk beliau. Dengan upaya yang dilakukan si B, beliau tidak mau membuka kepala tangannya. Berarti di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kontrol diri
atau intrinsik itu lebih besar daripada kontrol dari luar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Misalnya kegiatan kita di sekolah. Kegiatan ini disiplin, cerita disiplin. Untuk mendisiplinkan diri kita, orang lain tidak akan bisa berbuat apapun. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Mau dibuat hukuman 1 jam telat, bayar sekian misalnya, itu tidak akan pernah berhasil kecuali dari diri kita sendiri, dari intrinsik. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi pada cerita tadi, pada permainan tadi, Ibu Sawit merasa saat ini itu adalah barang yang paling berharga menurut beliau. Apapun upaya yang dilakukan oleh Ibu Reda, beliau tidak akan mau membuka. Perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, dan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi posisi kita sebagai guru, kita tidak dapat dan tidak mampu memaksa seorang murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, kecuali mereka sendiri mau melakukannya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mungkin pada saat murid mau mendengarkan apa yang kita bilang, apa yang kita anjurkan, mereka sedang membuka diri, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi intinya berarti selama ini dalam aktivitas mengajar kita lihat anak-anak berperilakunya berbeda-beda. Perilaku si A berbeda dengan perilaku si B atau si C. Intinya semua perilaku mereka memiliki tujuan. Dengan kondisi sekolah kita yang siswanya lumayan ramai, 227 siswa, tentunya bermacam-macam. Karakter anak berbeda-beda. Ada yang dalam tanda kutip agak lebih aktif, ada yang pendiam, ada yang pintar, dan ada yang di bawah standar. Sebenarnya itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Apakah tujuannya untuk kita, untuk diri mereka sendiri, atau untuk orang lain? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik orang lain atau membuat seseorang merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Misalnya saya sendiri, ada peserta didik saya yang melakukan sebuah kesalahan. Saya mengatakan kepada anak tersebut, "Nah, gara-gara kamu, bapak tadi dimarahin kepala sekolah." Jadi anak tersebut merasa bersalah, gara-gara saya bapak dimarahin kepala sekolah. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti tadi Bu Reda membujuk, itu adalah sebuah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan ini mungkin bisa berhasil Ibu-Ibu, tetapi jangka waktunya sangat singkat. Kenapa demikian? Mereka akan mematuhi kita pada saat ada kita di sini. Misalnya Ibu Zubaidah mencoba mengontrol murid.
membujuk atau apapun gimana caranya, pada saat Ibu Zubaidah berada di sekolah, mereka akan patuh. Tetapi pada saat Ibu Zubaidah tidak berada di sekolah, mereka akan lebih dari yang tidak diinginkan kegiatannya. Karena itu bersifat sementara. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Karena ini adalah perubahannya dari luar, bukan dari intrinsiknya, bukan dari dalam diri manusia tersebut. Ilusi tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata kritik dan membuat seseorang merasa bersalah itu identitasnya akan gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah yang dilakukan dapat diterima? Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di kelas 5, saya mampu memaksa seorang siswa untuk mencapai apa yang saya inginkan. Kita di sini pengukurannya KKM, Bapak Ibu, kan? Saya mampu membuat tersebut mencapai KKM. Tetapi suatu saat mereka akan merasa saya ini musuh mereka. Pada saat mereka naik di kelas 6, hal tersebut tidak akan dicapai. Intinya karena semua itu bukan dari diri mereka, karena takut dengan saya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda di teori kontrol. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini sangat jelas. Semua pandangan manusia itu berbeda-beda, termasuk peserta didik kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita melihat sesuatu, ada perilaku buruk peserta didik kita, itu adalah kesalahan menurut kita. Sebenarnya mereka melakukan itu ada tujuannya. Jadi di sini kalau posisi kontrol nanti kita belajar di posisi kontrolnya, ada namanya posisi kontrol sebagai manajer. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi permainan tadi, kalau memang tidak berhasil dengan bujuk, kita bisa maksa. Kita paksa, Bu Sawin harus kasih kalau ke awal. Tapi sudah diupayakan oleh Ibu Leda, itu tidak berhasil juga.
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Stimuli responnya, teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Tidak ada kata istilah kalah. Makna disiplin. Ini bukanlah hal baru. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang terbayang mereka? Terima kasih Pak Haji Dewi. Teman-teman sekalian, di sini kita tidak perlu berpikir terlalu berat ya. Kita ambil aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna disiplin itu kan patuh, ya kan Ibu? Patuh kan Pak? Jadi patuh dan taat pada peraturan. Jadi kalau seandainya kita nggak patuh dan taat pada peraturan, otomatis kita kan sudah melanggar peraturan, pasti ada sanksinya nanti Pak ya? Iya, otomatis Ada sanksinya nanti. Jadi kalau menurut saya dalam kehidupan kita sehari-hari itu, anak tidak patuh, misalnya tidak patuh dia pulang sekolah contohnya, atau di dalam kelas dia tidak patuh, misalnya kalau kita buat apa itu Pak, kesepakatan dulu Pak ya, kesepakatan kelasnya dulu. Belum ya. Kita kan kadang-kadang di kelas tuh secara sederhana kita udah ngomong gitu ya sama teman-teman, sama anak-anak. Biasakan anak-anak ya nanti masuk kelas ucapkan salam. Jadi ketika anak-anak itu tidak mengucapkan salam, itu kan anak-anak itu tidak patuh. Betul. Nah, kan tidak disiplin. Nah, jadi sederhananya kalau menurut saya disiplin itu adalah patuh dan taat pada peraturan. Begitu Pak. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Disiplin itu apa? Ada Bu? Penjelasan menurut penjelasan Ibu Zubaida tadi itu sudah memuaskan. Ya, terima kasih Ibu Zubaida atas pendapatnya. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Zubaida. Disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib atau teratur. Disiplin berarti kalau berpikir kita seperti yang disampaikan Ibu Zubaida ini, mematuhi sebuah aturan. Tentu saja apabila melanggar sebuah aturan akan ada konsekuensi atau hukuman yang diterima. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda sebenarnya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti hukuman itu kalau bisa tidak pernah digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Otomatis kalau sebuah aturan yang harus kita patuhi, itu kita sendiri tidak merasa tidak nyaman. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Di sini kita di sekolah, penguasa kalau di kelas adalah wali kelas atau guru. Kalau di lingkungan sekolah, penguasanya adalah kepala sekolah yang akan mendisiplinkan kita. Ya, silakan Bu.
biar agak sedikit lebih itu Pak ya, lebih nyata gitu. Karena kan ini aksi nyata Bapak ya sebagai CGP. Tadi Bapak mengatakan kita nggak boleh membuat hukuman. Pertanyaan saya, ya ibu-ibu ya mungkin ini undang-undang ibu-ibu juga ya. Kenapa? Itu satu. Kenapa kita tidak boleh membuat hukuman? Kemudian yang kedua, kita pernah dengar kata-kata konsekuensi. Jadi Pak, ini ke implementasinya, ke aksi nyatanya, ke actionnya, kalau seandainya hukuman memang tidak boleh kita berikan, berarti kan kita harus memberikan konsekuensi. Betul. Kalau Bapak jawab, yang kedua, apa beda hukuman dan apa itu konsekuensi? Bapak hubungkan dengan keadaan kita Ya, sehari-hari. terima kasih Bu Zubeda. Sebenarnya ini materinya belum sampai ke situ Bu Zubeda. Apa langsung saya jawab atau kita masuk ke materinya nanti? Oh, masuk ke materinya dulu ya. Oke, siap Bu. Kita lanjutkan. Disiplin dapat membuat seorang mengali potensinya. Ini mungkin sudah jelas. Kita lanjut lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa itu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah. Ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal dan bergotong royong sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini Bu, pertanyaan Ibu tadi sudah mulai masuk ke kelas. Keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang ingin menjawab? Teman-teman, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini sudah masuk ke pertanyaan Ibu Zubaidah tadi. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut saya mengapa tidak peraturan saja? Karena kalau keyakinan kelas akan terciptanya kedisiplinan yang kuat. Karena disiplin kelas itu akan menggambarkan langsung dilihat oleh anak-anak dalam kelas. Iya. Berarti intinya menurut Ibu, kalau keyakinan kelas langsung anak yang melihat. Masih ada. Peraturan kan bisa juga ya. Kalau peraturan itu kan umum. Kita membuat peraturan misalnya masuk kelas harus jam 8. Apabila telat akan dihukum seperti ini. Itu kalau sebuah peraturan. Peraturan seperti pertanyaan Ibu Zubaidah tadi, peraturan itu identik dengan hukuman. Sebuah peraturan akan ada hukumannya. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Otomatis semuanya untuk keselamatan kita. Tetapi ada hukumannya. Apabila kita tidak menggunakan helm, pada saat jumpa dengan lantas, kita akan ditilang. Itu adalah hukumannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID? Sebenarnya ini kebaikannya untuk kita juga. Namun sebuah peraturan identik dengan peraturan itu istilahnya untuk dilanggar. Akan dilanggar. Kalau sebuah peraturan identik dengan kegagalan, karena peraturan kita istilah di kampung katanya peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu biasa kita dengar.
Mengapa kita memiliki peraturan harus tetap tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya kemungkinan untuk kesehatan atau keselamatan yang tiga ini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Peraturan kelas ini adalah hal intinya yang paling kecilnya peraturan kelas. Di kelas kita membuat sebuah peraturan. Peraturan ini dibuat dengan kesepakatan kelas. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Karena di sini berbicara tentang budaya positif, tentunya ada kebalikan yang negatif. Kita memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memberikan sebuah kesepakatan yang menurut mereka itu penting. Mereka akan tidak nyaman apabila hal ini terjadi di kelas. Jadi peraturan kelas yang dibuat menurut kesepakatan kelas apabila dijalankan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena sebuah kesepakatan otomatis kita sendiri yang membuat, kita akan merasa bersalah apabila melanggar sesuatu yang sudah kita buat. Kita di sini sudah sama-sama dewasa, kita semua sudah menikah. Pada saat janji suci atau janji dengan seseorang, ya, Ibu bilang, pada saat kita mengucapkan janji suci, kita akan berusaha untuk mempertahankan janji tersebut. Karena itu bukanlah sebuah aturan. Itu adalah kesepakatan kita dengan orang yang kita cintai. Begitu juga dengan kesepakatan yang ada di kelas. Kesepakatan yang kita buat bersama peserta kita akan berusaha untuk mempertahankan kesepakatan tersebut. Jadi berbeda dengan peraturan tadi. Peraturan tadi kita sendiri yang membuatnya. Kita buat sebuah peraturan di kelas. Seperti dibilang Jubaidah tadi, apabila terlambat datang jam 8 masuk kelas. Apabila terlambat, apa hukumannya apa? Pintu ditutup. Nah, pintu akan dikunci. Itu adalah peraturan yang kita sendiri yang buat. Berbeda dengan kesepakatan kelas atau keyakinan yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita akan membuat bersama peserta didik kita. Tidak boleh datang terlambat. Apabila datang terlambat, konsekuensinya apa? Sebenarnya bukan bersama itu. Konsekuensi yang diterima apa? Mereka sendiri akan membuat konsekuensi yang menurut mereka itu sangat berat. Mereka tidak akan berani melanggar kesepakatan yang telah dibuat karena konsekuensi yang diterima menurut mereka itu sangat berat. Kalau hukuman, mungkin hukuman yang kita berikan lebih berat daripada konsekuensi yang mereka tentukan sendiri. Tetapi ingat, sebuah peraturan atau hukuman akan identik dengan dendam. Kedepannya kita akan mendapatkan hal negatif, bukan hal positif. Salah satunya, seorang anak akan menyusui kita sebagai guru. Mereka tidak akan menjadikan kita sebagai seorang guru. Kenapa demikian? Karena mereka akan teringat. Ini saya dihukum sama bapak. Saya dihukum oleh bijak pada saat kelas ini. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi tadi. Hukuman kita buat tanpa ada persetujuan dari orang yang hukuman. Kalau konsekuensi kita membuat bersama-sama.
Sekarang kita kalau terlambat datang lewat dari jalan itu dikunci ya. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Ibu dongkol nggak, Bu? Ibu akan dongkol, akan sedih, akan merasa marah dengan orang yang membuat peraturan tersebut. Tetapi kalau sebuah konsekuensi kita buat bersama, sebenarnya konsekuensi itu akan lebih berat. Ibu terlambat masuk, ibu harus membayar 100.000 misalnya, uang banyak, Bu. Cuma karena ibu sendiri yang membuat konsekuensi itu, atau saya sendiri yang membuat konsekuensi, kalau saya telat saya akan bayar 100.000. Itu akan lebih tinggi ketimbang yang tadi, Bu. Karena kita merasa berat kalau bisa lebih berat, kalau tadi dikunci, nggak bisa masuk. Bang. Itulah bedanya peraturan dengan kesepakatan. Karena kesepakatan kita buat bersama, kita tidak nyaman dengan sesuatu. Kita sepakati bersama bagaimana membuat atau menghilangkan, setidaknya mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Hal negatif tersebut kita kurangi. Bagaimana caranya? Kita duduk bersama. Untuk mencapai sesuatu tentunya akan ada usaha yang lebih. Itu konsekuensinya. Kemudian setelah keyakinan kelas terbentuk, kita jalani secara terus-menerus atau kebiasaan, akhirnya akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Pertama di lingkungan kelas kita. Kemudian apabila lingkungan kelas dapat kita pertahankan, akan menjadi sebuah budaya positif yang efeknya lebih besar. Efeknya akan berdampak ke lingkungan sekolah. Akhirnya apa yang kita cita-citakan sebenarnya sebuah budaya positif akan kita capai. Posisi kontrolnya 5 posisi kontrol. 1 posisi kontrol sebagai penghukum. 2 posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 pemantau dan 5 manajer. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kata manajer. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol. Penghukum akan bertindak identitas gagalnya. Identitas gagalnya akan lebih. Karena seseorang akan menghindari hukumannya. Itu saja. Keinginan mereka cuma untuk menghindari sebuah hukuman, tidak akan menginginkan hal lebih. Guru berbuat. Di sini kita sebagai penghukum tentunya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kita akan memarahi peserta didik kita. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya jangan seperti itu. Ibu kecewa, bapak kecewa. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi melakukannya demi ibu. Mereka menganggap kita ini sebagai temannya. Posisi kontrol ini dari luar juga. Identitasnya akan berhasil.
Cuma posisi kontrol sebagai teman biasanya tidak akan bertahan lama. Pada saat kita di sini, kita memberikan perhatian kepada peserta didik kita, posisi kontrol ini dapat berhasil. Pemantau ini tugasnya menghitung dan mengukur, menghitung kesalahan dan mengukur kesalahannya sebagaimana. Jadi yang akan dilakukannya, guru akan berkata apa peraturannya. Yang terakhir ini yang paling bagus ini sebenarnya. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini? Mereka berbuat suatu kesalahan, misalnya terlambat datang, seperti kita tadi. Jadi kita bertanya dulu, apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita mencari solusinya. Dari sebuah permasalahan tersebut, mereka meyakini, oh berarti ini datang ke sekolah 5 menit sebelum bel bunyi. Tentunya kesalahan ini ada penyebabnya. Di sini kita menggali penyebabnya dan kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya terlambat datang, kenapa terlambat datang? Saya terlambat bangun, Pak. Kenapa bisa terlambat bangun? Semalam saya begadang. Jadi kita bisa mencari solusi bagaimana caranya anak tersebut bangunnya lebih cepat dan tidak begadang lagi. Jadi menurut saya pribadi, posisi kontrol sebagai manajer mampu memecahkan sebuah permasalahan. Kita lanjut. Di sini pertanyaannya, pernyataan kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya adalah posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tentunya yang sering mengucapkan tersebut adalah posisi kontrol sebagai pengukur. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Itu biasanya teman seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau hadiah? Itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Berarti manajer, intinya manajer tersebut mencari solusi untuk sebuah masalah. Refleksi diri. Saat ini Anda di mana? Lihatlah kedua garis posisi kontrol di bawah ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah, mungkin sebagai seorang ibu, ayah, kakak, paman, bibi, ayawa, yangcu, atau lain-lain. Garis kedua adalah posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru atau kepala sekolah. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di dua tempat tersebut? Di sini refleksi diri kita masing-masing. Apakah posisi kita sebagai penghukum, perempuan rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu, teman-teman, guru di seluruh suatu Kepangan. Baiklah, pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.